Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang kalor atau panas. Langsung saja kita ke materi. Energi kalor atau energi panas adalah energi yang merambat dari suatu zat yang suhunya tinggi ke suatu zat yang suhunya rendah. Kalor ini dapat mempengaruhi perubahan suhu dan juga wujud suatu benda. Hubungan antara kalor dan perubahan suhu benda dinyatakan dalam rumus berikut, yaitu Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Ini sebutannya delta T, di mana Q ini adalah kalor yang diterima atau dilepas dengan satuannya Joule. C ini adalah kalor jenis zat dengan satuan J per kilogram derajat Celcius. M ini adalah massa zatnya dengan satuan kilogram, dan delta T ini adalah perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurang suhu awal dengan satuannya itu derajat Celcius. Nah, ini juga bisa kita tulis nih dalam bentuk segitiga biar mudah. Nah, kayak gini. Gitu. Jadi, Q, ini C, ini M, delta T. Gitu ya. Cara pakainya adalah ya kalau ditanya kalor berarti kan Q kan, Q-nya kita tutup. Q sama dengan yang kelihatan apa kalau kita ditutup? C M delta T kan, C dikali M dikali delta T gitu. Kalau yang ditanya M misalnya, berarti M nya tutup. Kalau M nya ditutup, apa yang kelihatan? Q C delta T kan. Ya udah, berarti M sama dengan Q dibagi C dikali delta T, ya enggak gitu, bukan dikali tapi dibagi, kan dia Q itu kan di atas ya kan, C delta T di bawah gitu ya. Oke, langsung masuk ke contoh soal biar lebih paham. Contoh soal yang pertama, berapakah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebuah logam perak yang masanya 8 kg dari suhu 20 derajat Celcius menjadi suhu 120 derajat Celcius apabila diketahui kalor jenis peraknya itu 230 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, biasakan kalau menjawab soal fisika pakai diketahuinya dulu ya. Nanti diketahui, apa yang diketahui? Masanya ya, masanya sama dengan 8 kg. Dari suhu ini menjadi suhu ini, berarti ini suhu awal, ini suhu akhir, begitu ya. Suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius dan suhu akhirnya adalah 120 derajat Celcius. Nah, kalau apalagi kalor jenisnya ya enggak? Kalor jenisnya katanya 230. Kalor jenis itu kan simbol lambangnya C ya. C berarti 230 Joule per kilogram derajat Celcius. Apa yang ditanya? Q kan, kalor kan? Kalor itu kan Q ya, kalor. Ya udah, jawab gimana jawabnya? Ikutin aja rumus yang tadi ya enggak? Q sama dengan apa? C camat. Gitu aja. C itu apa? Berapa? 230 ya enggak? M nya berapa? Masanya 8 dikali delta T. Delta T itu apa tadi? Delta T itu kan perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurang suhu awal, gitu kan? Berarti suhu akhirnya itu 120 dikurang 20 gitu. Berarti 130 dikali 8 dikali 100. Kalau kamu nanti kalikan, nanti dapatnya itu adalah 184.000. Ya, jadi coba kamu hitung lagi sendiri ya. Nah, soal selanjutnya yaitu berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu akhir suhu air yang bermassa 500 gram dengan kalor jenis airnya 4184 Joule per kilogram derajat Celcius apabila suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Gimana nih? Ya, kita sudah diketahuinya. Apa yang diketahui? Masanya ya. Masanya adalah 500 gram. Nah, kamu perhatikan di sini. Tadi masanya itu harus apa? Harus kilogram ya, enggak, masanya harus kilogram. Berarti nanti yang ini harus diubah dulu menjadi kilogram. Dari gram ke kilogram naik 3 tangga ya enggak? Berarti dibagi 1000 kan? 500 dibagi 1000 berapa? 0,5 kilogram. Apalagi yang diketahui? Kalor jenisnya. Lambangnya C. Ya, lambang kalor jenis itu C kan?
4184 Joule per kilogram derajat Celcius. Apabila suhu mula-mulanya ini menjadi ini, berarti suhu mula-mula berarti T1 20 dan suhu akhirnya itu adalah 100. Ya, berarti yang ditanya itu apa? Masih kalor. Q ya berarti ya. Jawabnya gimana? Karena masih yang tadi ya berarti masih aja. Kita tulis Q camat. Itu ya. C-nya berapa? 4184 dikali 0,5 dikali delta T-nya itu apa? Berapa? Delta T-nya itu adalah berarti adalah 100 dikurang 20 ya, sama dengan 4184 dikali 0,5 dikali dengan 100 kurang 20 itu 80. Kita bisa sederhanakan ya tuh. Jadi tinggal 5 kali 8 dikali 4184. Berapa tuh? 5 kali 8 kan 40 kan? 40 dikali 4184. Berapa? Nanti kalau kamu hitung didapatlah 167.360 Joule. Gitu ya. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Kalor yang diperlukan oleh 2 kg zat untuk menaikkan suhunya dari 25 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius adalah sebesar 27.300 Joule. Berapakah kalor jenis zat tersebut? Ya, boleh kita cari. Diketahuinya dulu. Apa nih 2 kg? Masanya ya. Masanya 2 kg. Apalagi dari suhu ini ke suhu ini, berarti ini suhu awalnya ini kan. Suhu awal berarti T1 25 Celcius dan suhu akhir suhu T2 nya adalah 60 Celcius. Adalah 27.300 apa nih? 27.300 Joule. Q-nya ya enggak? Q sama dengan 27.300 Joule. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah kalor jenis atau lambang itu C ya. C atau kalor jenis. Gimana cara jawabnya? Nah, ingat lagi tadi udah saya kasih trik tadi tuh yang ini segitiga. Nah, sip. Q-nya di atas, camat. Nah, berarti untuk menjawab C, karena yang ditanya C, kita tutup nih C-nya nih. Kita tutup. Apa yang terlihat? Q, M, delta T kan? Kita tulis nih, C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Kita tinggal masukin aja deh yang semuanya. Oh iya, biar nggak ribet, ini delta T-nya dicari dulu deh, biar nggak ribet. Berarti ini kita bisa ubah nih ya ke delta T. T2 dikurang T1. T2 nya itu kan 60 dikurang 20 kan sama dengan berapa? 35. Oke, kita bisa pakai ke sini ya. Nanti kita pakai sama dengan Q itu kan berapa tadi? Q-nya adalah 27.300 ya. 27.300 dibagi M-nya berapa? 2 kg dikali delta T 35. Ya, berarti ini adalah 27.300 dibagi 2 kali 35 itu 70 ya. Kita boleh sederhanakan kedua ruas. Kita bagi dengan 10. Sisanya adalah 2730 dibagi 7. Nanti kalau kamu hitung diperolehnya itu adalah sebesar 380 Joule per kg derajat Celcius. Berarti kalor jenis zat tersebut adalah 390 Joule per kilogram derajat Celcius. Begitu ya. Coba diulang lagi kalau masih belum paham. Nah, ini untuk materi yang selanjutnya ada yang namanya kapasitas kalor.
Nah, kapasitas kalor itu apa? Yaitu adalah banyaknya atau sejumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius atau 1 K. Gitu ya. Dimana kapasitas kalor dapat dihitung dengan rumus ini. C besar, ini kan C besar. Tadi kan ini C kecil kan? Ya enggak? C besar sama dengan M dikali C. Nah, C besar ini artinya kapasitas kalor dengan satuan J per derajat Celcius ya. Dan M ini adalah massa dan C ini adalah tadi apa? Kalor jenisnya. Kalor jenis zat. Atau juga bisa pakai rumus C sama dengan Q dibagi delta T. Tahu lah ya Q itu apa? Q itu kan kalor. Delta T itu adalah perubahan suhu. Begitu ya. Jadi disesuaikan aja. Disesuaikan. Boleh pakai ini boleh, pakai ini boleh. Gitu. Jadi jangan bingung. Gitu ya. Untuk contoh soalnya kita masuk ke contoh soal. Sepotong besi dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius. Jika kalor yang diserap besi sebesar 135.000 Joule, tentukan kapasitas kalor besi. Ya berarti apa nih? Diketahuinya apa? Diketahuinya itu kan ini kan suhu awalnya kan. Suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Di sini ada suhu akhir. Kan ini bahasanya itu adalah dari hingga kan. Ya enggak? Jadi jelas ini awal, ini akhir. Itu jangan bingung. Nah, berarti apa? Nah, selanjutnya apa? Berarti apa nih? Kalau apalagi yang diketahui? Jika kalor yang diserap sebesar ini, sebesar 135 Joule. Nah, ini kan berarti kan Q kan? Ya enggak? Q sama dengan 135.000 ya Joule. Ya, gitu ya. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah kapasitas ya. C besar atau kapasitas kalor gitu ya. Cara jawabnya gimana? Jawab. Udah tinggal dipilih aja tadi mau pakai rumus yang mana. Karena adanya itu adalah suhu dan Q, berarti kita pakai yang mana? Pakai yang ini. Ya, karena kalau pakai yang ini kan nggak ada C-nya, nggak ada masanya. Pakai rumus yang ada diketahuinya ya. Jangan bingung. Berarti ini C besar tadi ya sama dengan apa tadi rumusnya? Q dibagi delta T gitu ya. C itu kan 100 ya. 135.000 dibagi dengan delta T. Nah, delta T itu kan adalah suhu akhir dikurang suhu awal kan. 120 dikurang 20. Berarti berapa? 135.000 dibagi 100. Jadi sama-sama kedua ruas kita bagi 100. Diperolehlah seperti ini, gitu kan? Ya. Kalau kamu hitung ntar jadinya 1350 dibagi 1. Ya berarti kan hasil tinggal samain aja ya. 1350 apa nih? Joule per derajat Celcius. Sudah deh, sudah ya? Sudah. Ya, mungkin materinya sampai sini dulu. Nanti silakan di replay lagi kalau masih belum paham atau nanya di kelas ya. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, ngomong-ngomong nanti ada video kalor yang part 2 ya, karena masih ada lagi materinya yaitu kalor laten dan kalor uap. Ini masih setengah jalan nih kita ya. Oke, tetap semangat. Saya tutup. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.